Selamat datang di Oud Batavia, saksi bisu evolusi Jakarta sejak masa kolonial Belanda. Kawasan yang dulu dikenal sebagai Queen of the East ini tertata dengan begitu rapi, kental dengan nuansa khas kota-kota di Eropa. Kawasan ini kini menjelma menjadi magnet bagi para wisatawan di Jakarta. Karena setiap sudutnya menyimpan beragam cerita menarik yang tak akan habis untuk dipelajari. Tronton bukan sembarang tronton. Cakep. Tronton menyambar rumah Sylvia. Cakep. Hai semua para penonton, selamat datang di Rumah Sylvia. Oud Batavia. Oud Batavia. Hai semuanya, kenalin aku Minvel. Dan aku Minhap. Kita akan mengajak kalian untuk menjelajahi Dan mengungkap sejarah dari Oud Batavia. Yuk, ikuti terus keseruan kita. Dahulu, kawasan Taman Fathahillah ini merupakan alun-alun kota Batavia. Di sini terdapat bangunan-bangunan pemerintahan, mulai dari balai kota, kantor pengadilan, hingga penjara. Namun, dari antara beberapa bangunan yang kini bertransformasi menjadi museum, satu bangunan tetap berdiri dengan fungsi yang sama sejak era kolonial Belanda. Bangunan itu adalah Stasiun Jakarta Kota atau Stasiun Beos. Stasiun ini adalah salah satu akses masuk Batavia yang tak hanya bersejarah, namun juga sangat indah dengan arsitektur nuansa Art Deco. Stasiun ini dirancang oleh Frans Johan Laurens Hesselt, arsitek Belanda yang lahir di Tulungagung. Jendela-jendela megah serta atap barrelvault yang ditopang pilar-pilar besi dari Belanda menambah romantisme sejarah dan kesan megah di stasiun ini. Akses masuk ke kawasan Oud Batavia terletak tepat di pintu keluar Stasiun Jakarta Kota. Kini, kawasan Oud Batavia bertransformasi menjadi kawasan rendah emisi atau low emission zone. Para wisatawan pun kini dapat menikmati wisata dengan udara yang lebih bersih, sehat dan jauh dari polusi emisi gas buang. Nyaman banget karena menurut saya setelah direvitalisasi ini udaranya jadi semakin baik ya, jadi sejuk banget. Bekas bangunan Stadhuis kini bertransformasi menjadi Museum Sejarah Jakarta. Bangunan yang telah berdiri sejak 300 tahun lalu ini dibentuk menyerupai salah satu landmark di Belanda, yaitu The Royal Palace of Amsterdam. Bangunan ini dibangun dengan gaya klasik khas Eropa yang simetri dan proporsional. Interior bangunan ini sangat unik karena di dalamnya terdapat perpaduan antara pengaruh budaya Eropa dan budaya Timur. Tempat ini masih menyimpan berbagai peninggalan masa lalu, seperti furnitur-furnitur yang besar, serta berbagai karya seni dan ukiran-ukiran yang indah. Namun, tepat di bawah berbagai keindahan ini, terdapat cerita yang lebih mencekam. Ini adalah penjara bawah tanah yang terletak di ruang bawah tanah di belakang Stadhuis. Disinilah nasib buruk menanti mereka yang dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan. Terdapat 5 buah sel yang terkesan sangat tidak manusiawi. Bayangkan, para tahanan harus berada di ruang sempit dengan langit-langit yang rendah, lembab, dan penuh dengan berbagai serangga. Sedangkan, hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan lebih berat adalah hukuman gantung di alun-alun Stadhuis. Di tengah alun-alun Stadhuis, terdapat pula replika air mancur yang dahulu menjadi sumber air Batavia. Garis-garis diagonal di sekeliling air mancur ini adalah tanda bekas jejak pejalan kaki yang mengambil air pada akhir abad ke-18. Di kawasan ini, kalian juga dapat menikmati romantisme masa lalu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan sepeda ontel yang disewakan lengkap dengan topi lebar khas Belanda. Aku sendiri pulang kantor biasanya naik kereta sering main-main ke sini. Terus sih, karena adem banget, terus Bagus lebih nih, bagus lebih luas. ya, lebih luas. Buat bareng-bareng temen juga enak, Nyaman aja. jadi ya seru. Jadi proyeknya selesai, sekalian main-main. Suasana senja menjelang. Romantisme Batavia begitu terasa ditemani surya yang mulai tenggelam. Malam telah tiba. Pengunjung tetap ramai memadati kawasan ini. Ditemani dengan live music, para pengunjung kawasan Oud Batavia juga memburu salah satu kuliner khas Betawi, yaitu kerak telur. Kerak telur adalah hidangan khas Betawi yang sudah ada sejak masa kolonial. Di Belanda, kerak telur umumnya dikenal sebagai omelet.
Karakteristik tekstur dari kerak telur yang begitu khas lahir dari bahan dasar ketan, telur, dan kelapa. Telur adalah bahan yang dipilih oleh masyarakat kolonial Belanda, sedangkan kelapa dipilih mengingat kala itu pohon kelapa tumbuh dengan begitu subur di kawasan Batavia. Sajian ini adalah perpaduan unik yang siap menggoyang lidah. Keterampilan khusus dibutuhkan ketika membuatnya. Panci tembaga yang digunakan juga memberikan sentuhan autentik pada hidangan lezat ini. Kenyang banget, makanannya mantep banget, Minhap. Banget dari kerak telur tuh. Weh, Minhap, itu ada apaan rame-rame di situ? Kayak ada pagelaran nggak sih? iya, asli. Coba samperin kali ya. Kita ikut yuk. Pagelaran diselenggarakan dengan begitu meriah. Pertunjukan kolosal yang kental dengan nuansa Betawi ini dibalut dengan pertunjukan cahaya yang spektakuler. Pengunjung pun benar-benar merasa terhibur dengan diselenggarakannya pagelaran ini. Seru banget gak sih pagelaran tadi, Minhap? Kacau, seru banget nih. Budayanya tuh kental banget loh. Budaya Betawi kental banget Iya, ya. Nginapnya kental serasa banget. lagi di hajatan ya. Pokoknya pagelaran kali ini luar biasa. Top, Mantap. mantap. Kalau gitu, Minhap sama Minvel pamit undur diri. Bye-bye.